Welcome to our channel. Para penemu yang hebat tentunya akan senang bila penemuannya dapat berguna bagi banyak orang di dunia ini. Namun, tidak semua penemuan sesuai dengan keinginan penemunya. Ya, beberapa di antaranya justru digunakan untuk hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, beberapa penemu yang berjasa besar untuk dunia ini malah menyesali karyanya atau penemuannya. Biar waktumu tidak berlalu begitu saja, inilah sejumlah penemu yang menyesali penemuannya. Tonton sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. J. Robert Oppenheimer dan Albert Einstein. Dua sosok jenius J. Robert Oppenheimer dan Albert Einstein merupakan dalang dari terciptanya bom nuklir atau bom atom yang mengubah tatanan dunia pada tahun 1945. Melansir laman Kincir.com, bom atom diciptakan pertama kali oleh Oppenheimer sebagai direktur pengembangan bom nuklir di Los Alamos Lab. Walaupun begitu, penemuan bom atom ini tidak akan berhasil tanpa peran dari Einstein yang membantu tim pengembangan dengan teorinya. Namun, setelah Perang Dunia II usai, Oppenheimer mengakui penyesalannya karena telah membuat sebuah senjata yang mengerikan. Ia pun selalu mengatakan bahwa perang bukanlah cara terbaik untuk menangani sebuah konflik. Bahkan, ia juga menyesali tindakan pemerintah Amerika Serikat yang tidak memberikan peringatan bahwa betapa mengerikannya bom atom kepada Jepang ataupun negara-negara lainnya. Sama halnya dengan Einstein, beberapa tahun setelah Perang Dunia II, ia menyesal telah menandatangani perjanjian dengan Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat waktu itu. Hal tersebut ia lakukan untuk membantu penelitian dan pengembangan nuklir. Ia sepakat untuk membantu karena percaya bahwa Jerman juga melakukan hal yang sama dengan Amerika Serikat. Alfred Nobel. Seperti yang diketahui, Alfred Nobel akan selalu dikaitkan dengan penghargaan paling prestisius di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdamaian. Ajang penghargaan tersebut memang dibuat untuk mengapresiasi sang penemu dinamit yang diketahui menyesal dengan penemuannya ini. Nobel sendiri merupakan industrialis dan insinyur yang berupaya untuk mencari cara meledakkan sebuah batu besar secara efisien. Dan pada tahun 1860, ia berhasil mencampurkan bahan nitrogliserin dan silika untuk membuat sebuah pasta yang mudah menguap yang dikenal sebagai dinamit. Namun sayangnya, penemuan yang ia buat untuk kepentingan publik ini justru digunakan untuk hal-hal yang buruk. Nobel pun sangat menyesal dengan penemuannya ini, sehingga ia berkomitmen untuk menyumbangkan royaltinya. Sumbangan tersebut ia berikan sebagai hadiah untuk orang yang ingin membawa pengaruh positif terhadap dunia, baik itu pada bidang ilmu pengetahuan dan juga perdamaian. Oleh sebab itu, komitmen inilah yang menjadi inspirasi dari penghargaan Nobel bagi para penemu yang berpengaruh. Victor Gruen. Arsitek yang disebut-sebut sebagai pionir desain mal modern ini, Victor Gruen, tidak menduga bila karyanya akan dikenal sebagai ikon konsumerisme. Melansir Tirto.id, Gruen, imigran asal Austria, merancang mal untuk mengerem laju ekspansi perpindahan penduduk ke pinggiran kota. Namun, visi Gruen sebetulnya bukanlah hal yang baru. Ia hanya merumuskan secara konseptual apa yang telah dipraktekkan di Eropa dan menerjemahkannya sebagai pengalaman di Amerika, termasuk pembangunan mal sebagai ruang publik. Kompleks perbelanjaan besar perdananya yakni berukuran sekitar 74.000 meter persegi dan ia pun didapuk sebagai bapak dari pusat perbelanjaan Amerika Serikat. Namun sangat disayangkan, ia malah kecewa karena perkembangan mal tidak sesuai dengan keinginannya. Berdirinya mal di beberapa negara bagian Amerika Serikat juga diikuti oleh beberapa negara dunia ketiga.
Hal ini justru menjadi ancaman bagi pasar-pasar tradisional yang selama ini punya peran penting sebagai ruang publik. Mikhail Kalashnikov. Senapan serbu AK-47 yang populer dan paling banyak digunakan membuat perancangnya begitu terkenal. Bahkan sang perancang senapan serbu ini pun dianggap sebagai harta nasional Rusia berkat penemuan besarnya tersebut. Ya, dialah Mikhail Kalashnikov yang belakangan diketahui menyesali penemuannya tersebut. Mengutip laporan Okizon.com, Kalashnikov mengungkapkan penyesalannya atas mereka yang menggunakan penemuan berharganya tersebut. Sangat menyakitkan melihat orang kriminal menggunakan senjata ini, ungkap Kalashnikov. Kalashnikov bersikukuh senapan ini dikembangkan untuk pengetahuan dan pertahanan, bukan untuk penyerangan. Pada saat reporter mewawancarainya soal penemuannya tersebut, ia hanya dapat menyalahkan politikus karena tidak dapat menemukan regulasi yang tepat untuk menggunakan senjata tersebut. Kalashnikov menegaskan bahwa senjata tersebut untuk membela bangsa dan negaranya. Ia pun menyalahkan kebijakan negara-negara yang menggunakan senapan ini untuk berkonflik. Evan Zuckerman. Iklan pop-up sungguh menyebalkan. Bahkan sang penemu, Evan Zuckerman, juga diketahui membencinya. Seperti yang dilansir dari laman unida.ac.id, Evan punya ide iklan semacam ini pada era 90-an. Pada saat itu, ia merupakan pegawai dari Tripod.com yang bertugas sebagai programmer dan desainer. Hingga klien yang merupakan perusahaan mobil mengeluh kepada Tripod karena iklan yang mereka bayarkan muncul di sebuah situs porno. Oleh sebab itu, Tripod menyusun gagasan iklan yang tidak muncul di laman asli sebuah web, tetapi muncul pada halaman yang terpisah. Hal tersebut membuat pengiklan tidak bersosialisasi dengan laman utamanya, walaupun itu merupakan situs porno. Zuckerman lalu merancang kodenya dan diterapkan. Hingga ide ini digunakan oleh banyak pengiklan di sosial media. Selang 2 dekade pada tahun 2014, Zuckerman diketahui menulis The Atlantic. Ia meminta maaf karena idenya diadopsi sebagai strategi utama banyak pengiklan yang justru mengganggu pengguna online. Ia pun menawarkan solusi berupa membayar layanan online untuk menghalau iklan tersebut. Hal tersebut juga dilakukan agar mendapatkan perlindungan privasi yang terancam saat tidak sengaja mengklik iklan berisi malware. John Zilvan. Jenis kopi instan ini banyak digemari oleh para pekerja yang butuh efisiensi durasi pada saat bekerja. Ya, ini adalah kopi kapsul. John Zilvan diketahui merupakan orang yang sangat berjasa karena telah menemukan kopi kapsul. Selain dikenal karena kepraktisannya, kopi instan tersebut juga dianggap enak dan membuat mata segar setelah merasakan lelahnya bekerja. Kopi kapsul pun punya banyak penggemar, walaupun butuh mesin khusus untuk menyajikannya. Pada awalnya, kopi kapsul ini dibuat untuk mempromosikan mesin kopi Nespresso dan Tassimo. Setelah itu, Zilvan juga menginginkan semua penduduk di dunia dapat lebih mudah untuk mendapatkan asupan kafein. Namun sayangnya, kopi kapsul diketahui dibenci oleh penemunya sendiri. Ia mengatakan bahwa kopi kapsul ini sama halnya dengan kopi biasa yang membuat kita ketagihan. Dong Nguyen. Kesuksesan instan yang diraih oleh Dong Nguyen, pengembang game independen dari Vietnam ini, tidak membuatnya senang dengan pencapaiannya. Pada tahun 2013, dunia gempar dengan game Flappy Bird yang dibuat oleh Nguyen. Game tersebut banyak disukai karena kesederhanaan gameplaynya yang hanya mengharuskan penggunanya melewati rintangan tanpa mengenainya. Walaupun sederhana, tingkat kesulitan Flappy Bird cukup besar, sehingga membuat pemainnya tertantang untuk mendapatkan skor yang besar. Oleh sebab itu, game Flappy Bird ini meledak
dan laku di pasaran hingga diunduh lebih dari 50 juta kali. Keuntungan Nguyen dengan game buatannya ini ditaksir mencapai 45.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 630 juta rupiah per hari. Namun sayangnya, ia hanya dapat merasakan keuntungan finansial saja, karena secara psikologis, ia merasa tertekan. Mentalnya diketahui berantakan setelah diteror lewat telepon, email, ataupun beberapa cuitan tentangnya. Kasihan ya? Itulah tadi 9 fakta dari penemu yang menyesali penemuannya. Jika kamu tahu penemu lain yang seperti ini, tulis di kolom komentar.